Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok chapter 2 dan 3 akan menjelaskan tentang chapter 2 terlebih dahulu, yaitu Defining Internal Alignment. Next. Nah, yang pertama ada similaritas dan perbedaan dalam strategi. Nah, di sini kita akan membandingkan strategi kompensasi di Google, Nucor, dan Mertil. Google adalah perusahaan mesin pencari internet yang paling populer. Nucor adalah pelopor dalam scrap baja, rex dan logam lainnya ke dalam produk baja, termasuk rebar, sudut, dan round nails, flat, lembaran balok, piring, dan produk lainnya. Merrill Lynch sekarang bagian dari Bank of America. Bank Amerika sendiri adalah organisasi jasa keuangan yang memiliki beberapa peristiwa penting dan memberi nasihat kepada perusahaan dan klien di seluruh dunia. Ketiganya adalah inovator dalam industri mereka. Keputusan mereka pada 5 dimensi strategi kompensasi sama-sama berbeda. Ketiganya merumuskan strategi-strategi pembayaran mereka untuk mendukung strategi bisnis mereka. Ketiganya menekankan kinerja dan komitmen karyawan yang luar biasa. Namun, ada perbedaan besar. Google adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan nilai pasar lebih dari 700 miliar. Ia memposisikan dirinya sebagai startup yang penuh semangat yang dipenuhi oleh kutub buku dan jagoan matematika. Google menawarkan karyawannya program stok yang begitu banyak, sehingga banyak dari mereka telah menjadi jutawan. Manfaatnya adalah jauh melampaui dasar-dasar dibandingkan dengan pesaingnya. Tidak mengherankan, Google dinobatkan sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja oleh Fortune pada 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Google secara tradisional tidak menekankan kompensasi tunai dalam komunikasinya. Kenyataannya berbeda. Misalnya, Google berada di peringkat pertama di Glassdoor's list of top companies for compensation and benefits. Menurut Glassdoor, gaji rata-rata seorang insinyur software senior di Google adalah 163.277 dolar. Ditambah rata-rata 37.562 dolar dalam pembayaran variabel tambahan dengan total 200.839 dolar. Beberapa tahun yang lalu, Google menerapkan kenaikan gaji pokok sebesar 10%. Dilaporkan berdasarkan hasil survei karyawan yang menyatakan bahwa karyawan Google menganggap gaji lebih penting daripada bonus atau ekuitas Google. Juga sangat percaya pada pembayaran untuk kinerja. Di Nucor Steel, penekanannya adalah pada produktivitas tinggi, kualitas tinggi, dan produk-produk berbiaya rendah. Nucor memberikan peluang bagi mereka yang bersedia bekerja keras untuk menghasilkan banyak uang dengan membantu perusahaan menjadi produktif dan menguntungkan. Coba pertimbangkan bahwa di tahun yang baik, seorang pekerja per jam dapat menghasilkan 75.000 dolar atau lebih per gabungan upah dan bonusnya. Itu sebanding dengan upah tahunan rata-rata di bidang manufaktur AS, sekitar 47.000 dolar, berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja di AS. Jadi, ketika Nucor mengatakan dalam pernyataan misi perusahaannya bahwa itu berhasil dengan bekerja sama dan bahwa semua pelanggannya penting, termasuk karyawan, tindakannya tunjukkan bahwa kata-kata ini serius. Namun, beberapa pekerjaan di Nucor memang pembayaran bonus beberapa tahun yang lalu. Ketika persaingan dalam industri baja, termasuk dari impor, mendorong harga baja dan keuntungannya lebih rendah. Dengan demikian, biaya tenaga kerja Nucor adalah fleksibel ke bawah bila perlu. Tetapi fleksibilitas itu tidak dicapai melalui penggunaan PHK. Memang fleksibilitas ini membantu menghindari PHK. Tujuan pembayaran Merrill Lynch sangat mudah, yaitu untuk menarik motivasi dan mempertahankan talenta terbaik. Merrill Lynch sangat bergantung pada sumber daya manusia dari karyawannya untuk bersaing. Salah satu segmennya adalah pasar global dan daya manusia dari karyawan untuk bersaing. Salah satu segmennya adalah pasar global dan perbankan investasi. Area di mana banyak uang dapat dihasilkan, tetapi juga di mana banyak uang dapat hilang. Seperti yang kita lihat selama krisis keuangan pada akhir dekade terakhir. Fokusnya di sini adalah pada segmen Global Wealth Management dan grup utamanya, penasihat keuangan atau broker.
Ada sekitar 15.000 penasihat di Merrill Lynch untuk setiap 100 juta dolar aset klien yang dikelola. Sekitar 1 juta dolar dibiayai dan 1 juta dolar biaya dan komisi di produksi dihasilkan. Seorang penasihat keuangan di Merrill Lynch menghasilkan 5 juta dolar atau lebih dari produksi akan menerima bonus sebesar 50% dari jumlah ini atau 2.500.000 dolar. Penasihat dengan produksi yang lebih kecil akan menerima presentasi yang lebih kecil. Misalnya, rekanan keuangan dengan produksi 500.000 dolar akan menerima 40% atau 200.000 dolar. Sering waktu tergantung pada tahun dan fokus strategis, ada juga insentif terpisah untuk produksi tim. Merrill Lynch melewati masa yang bergejolak, telah diakuisisi oleh Bank of America dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Departemen Keuangan AS. Namun tidak seperti mantan pesaing utamanya, seperti Lehman Brothers, yang memasuki kebangkrutan, dan Bear Stearns yang tampaknya telah kehilangan identitasnya dalam JP Morgan setelah diakuisisi. Merrill Lynch telah mempertahankan identitasnya yang terpisah dan disusun Merrill Lynch telah mempertahankan identitasnya yang terpisah dan disusun sebagai anak perusahaan Bank of Bank yang dimiliki. Pendekatan kompensasinya bagi para pialang, yaitu kelompok karyawan, pada dasarnya tetap tidak berubah. Pendekatan bayar untuk kinerja yang agresif, Merrill Lynch secara tradisional dipandang sebagai faktor kunci dalam menghasilkan kekayaan besar, baik bagi para pemegang saham maupun bagi banyak karyawannya selama bertahun-tahun. Namun, pendekatan agresif untuk kinerja yang sama di Merrill Lynch, terutama di segmen pasar global dan perbankan investasi, sekarang dipandang sebagai faktor kunci dalam industri keuangan. Pandangan yang dipegang secara luas adalah bahwa pendekatan agresif ini menyebabkan terlalu banyak pengambilan resiko dan akibatnya kejatuhan perusahaan dalam industri keuangan. Jadi pendekatan agresif yang sama yang dilihat dari sebagai inti dari budaya yang menghasilkan kekayaan besar bagi pemegang saham Merrill Lynch, dan banyaknya karyawan diidentifikasikan sebagai penyebab kejatuhannya Merrill Lynch dan rekan-rekannya. Majalah Forbes memasukkan artikel beberapa tahun setelah akuisisi yang disebut "Inilah Mengapa Bank of America Mencintai Merrill Lynch". Dilaporkan bahwa Merrill Lynch menghasilkan bagian terbesar dari keseluruhan laba bersih Bank of America yang tidak proporsional. Misalnya dalam hasil terbaru, Merrill Lynch yang menyumbang 8,6% karyawan Bank of America menghasilkan 15,9% dari pendapatannya. Nah, ketiga perusahaan ini berada dalam bisnis yang sangat berbeda, menghadapi kondisi yang berbeda, melayani pelanggan yang berbeda, dan menggunakan bakat yang berbeda. Jadi perbedaan dalam strategi pembayaran mereka mungkin tidak begitu aneh. Strategi pembayaran juga dapat berbeda di antara perusahaan yang bersaing untuk talenta yang sama dan pelanggan yang serupa. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas berbagai strategi dalam industri yang sama. Contohnya adalah Google, Microsoft, dan SAS. Semuanya bersaing untuk insinyur software dan keterampilan pemasaran. Ketiga perusahaan tersebut bergerak di industri yang sama, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda. Pada tahun-tahun sebelumnya, Microsoft mengadopsi strategi yang sangat mirip dengan Google, kecuali karyawannya menaruh beberapa permainan, yaitu mereka menerima lebih sedikit gaji pokok untuk bergabung dengan perusahaan yang nilai sahamnya meningkat secara eksponensial. Microsoft mengubah strateginya untuk meningkatkan basis dan bonus dari persentil ke-45, upah pesaing ke persentil ke-65. Ini masih mempertahankan penekanan kuat pada kompensasi yang terkait dengan saham, tetapi menghilangkan rencana opsi saham jangka panjang berbasis luas yang mendukung hibah saham. Manfaatnya terus memimpin pasar. Baru-baru ini, Microsoft seperti yang dikatakan CNET, mengambil langkah lain menuju usia pertengahan dengan secara signifikan mengurangi penghargaan sahamnya bagi karyawan menggantikannya dengan uang tunai. CNET menggambarkan perubahan ini sebagai secara implisit mengakui bahwa kinerja sahamnya tidak cukup lagi untuk mempertahankan talenta terbaik. Microsoft telah berubah dari peringkat ke-8 pada daftar pertama tahun 1998 dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja menjadi peringkat ke-86 pada 2014. Namun pada 2017 kembali ke peringkat 2. SAS Institute, swasta terbesar di dunia perusahaan software, mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Program ini menekankan program kerja atau kehidupan dibandingkan dengan kompensasi tunai dan hanya memberikan bonus terbatas dan tidak ada penghargaan saham. Seperti Google,
SAS secara teratur menjadi salah satu perusahaan teratas dalam daftar 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Next. Selanjutnya ada different strategies within the same company. Terkadang unit bisnis yang berbeda dalam perusahaan yang sama akan memiliki kondisi persaingan yang sangat berbeda. Mengadopsi strategi bisnis yang berbeda dan dengan demikian sesuai dengan strategi kompensasi yang berbeda. Contohnya, unit bisnis di United Technologies meliputi Otis Elevator, mesin pesawat Pratt and Whitney, Sikorsky Aircraft, dan Carrier, yaitu penyejuk udara. Bisnis-bisnis ini menghadapi kondisi persaingan yang sangat berbeda. Perusahaan Korea, SK Holdings, bahkan memiliki lebih banyak variasi dalam unit bisnisnya. Mereka termasuk pengecer bensin, produsen ponsel, dan konstruksi SK. SK memiliki strategi kompensasi yang berbeda sesuai dengan masing-masing bisnisnya yang sangat berbeda. Pendekatan sederhana, biarkan pasar memutuskan kompensasi kita, juga tidak bekerja secara internasional. Di banyak negara, pasar tidak beroperasi seperti di Amerika Serikat atau bahkan mungkin tidak ada. Di Cina, Asia Tengah, dan beberapa negara Eropa Timur, pasar tenaga kerja baru saja muncul. Bahkan di beberapa negara dengan ekonomi yang sangat maju seperti Jerman dan Prancis, pasar tenaga kerja sangat diatur. Akibatnya ada sedikit pergerakan orang di antara mereka. Perusahaan daripada yang umum di Amerika Serikat, Kanada, atau bahkan Korea dan Singapura. Nah, ini ada strategic choices. Nah, ini adalah perspektif strategis yang berfokus pada pilihan kompensasi yang membantu organisasi mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Di tingkat perusahaan, pilihan strategis mendasar ada di tingkat perusahaan, pilihan strategis mendasar adalah bisnis apa yang harus kita jalankan. Kemudian di tingkat unit bisnis, pilihan bergeser ke bagaimana kita mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bisnis ini. Kemudian pada tingkat fungsi, pilihan strategisnya adalah bagaimana seharusnya kompensasi total membantu bisnis ini mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Tujuan utamanya jadi apa? Adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke support business strategy. Nah, teori yang saat ini populer ditemukan di hampir setiap buku dan laporan konsultan memberitahu manajer untuk menyesuaikan sistem pembayaran mereka agar selaras dengan strategi bisnis organisasi. Alasannya didasarkan pada gagasan kontingensi, yaitu perbedaan dalam bisnis perusahaan strategi yang harus didukung oleh perbedaan yang sesuai dengan strategi sumber daya manusianya, termasuk kompensasi. Premis yang mendasarinya adalah bahwa setiap besar keselarasan atau cocok antara organisasi dan sistem kompensasi, semakin efektif organisasi. Nah, di tampilan bagian 2.3 ini memberikan contoh bagaimana sistem kompensasi dapat disesuaikan dengan 3 strategi bisnis umum. Inovator menekankan produk baru dan waktu respon yang singkat terhadap tren pasar. Pendekatan kompensasi yang mendukung kurang menekankan pada evaluasi keterampilan dan pekerjaan yang lebih menekankan pada insentif yang telah dirancang untuk mendorong inovasi. Strategi yang berfokus pada efisiensi pemotongan biaya menekankan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit dengan meminimalkan biaya, mendorong peningkatan produktivitas, dan menentukan secara lebih rinci bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Strategi bisnis yang berfokus pada pelanggan menekankan bahwa kepuasan pelanggan juga dan mendasarkan gaji karyawan pada seberapa baik mereka melakukannya. Contoh klasik adalah transformasi strategis budaya IBM. Selama bertahun-tahun, IBM menempatkan penekanan kuat pada penyelarasan internal, rencana evaluasi pekerjaannya yang dikembangkan dengan baik, hierarki yang jelas untuk mengambil keputusan, manfaat keseimbangan kerja atau kehidupan, dan kebijakan tanpa PHK. Ini berfungsi dengan baik ketika sebuah perusahaan mendominasi pasar untuk komputer mainframe dengan laba tinggi, tapi itu nggak memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kompetitif di abad baru. Nah, IBM ini yang didesain ulang tidak lagi menjual PC yang mereka populerkan. Sebaliknya, IBM menggambarkan strateginya saat ini sebagai memiliki fokus pada pertumbuhan tinggi, nilai tinggi segmen industri IT. Misalnya bahwa dia telah mengeluarkan dari bisnis komoditas seperti komputer pribadi dan hard disk drive. Next. Lalu kita masuk ke support HR strategi.
Meskipun strategi kompensasi yang mendukung strategi bisnis menyeratkan keselarasan antara kompensasi dan strategi SDM secara keseluruhan, topik ini cukup penting sehingga kami ingin membahasnya secara eksplisit. Dalam literatur tentang apa yang disebut sistem kerja berkinerja tinggi atau HPWS dan strategi SDM, Boxwell dan Purcell menemukan teori kinerja yang sangat mendasar, yang semakin umum digunakan yang mereka sebut sebagai teori AMO, yaitu P sama dengan F dalam kurung AMO. P adalah kinerja yang ditetapkan sebagai fungsi F dari 3 faktor. A adalah kemampuan, M adalah motivasi, dan O adalah peluang. Nah, dengan kata lain, logika AMO adalah bahwa sistem SDM akan paling efektif ketika peran dirancang untuk memungkinkan karyawan untuk terlibat dalam keputusan dan memiliki kesempatan untuk membuat dampak. Ketika kemampuan karyawan dikembangkan melalui perekrutan dan pelatihan dan pengembangan selektif, dan ketika sistem kompensasi memotivasi karyawan untuk bertindak berdasarkan kemampuan mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk membuat sebuah perbedaan. Nah, kompensasi melalui insentif dan efek penyortiran adalah kunci untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dengan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi bisnis, menangani keputusan yang lebih besar, membuat tanggung jawab. Next. Lalu kita masuk the pay model with strategic pay decision. Nah, sepanjang jalan, manajer Wolfood telah merancang sistem kompensasi total untuk mendukung pertumbuhan fenomenal perusahaan. Dari 10.000 anggota tim dan penjualan 900 juta pada tahun 96 menjadi 67.000 anggota tim dan penjualan 14,2 miliar. Sambil tetap setia kepada pendiri perusahaan John Fitzmacky untuk perusahaan, dengan menggunakan pay model, mari kita lihat nih, ada 5 pilihan kompensasi strategis yang dihadapi manajer Wolfood. Yang pertama adalah objektif. Bagaimana seharusnya kompensasi mendukung strategi bisnis dan beradaptasi dengan tekanan budaya dan peraturan di lingkungan global. Nah, tujuan Wolfood ini meningkatkan nilai pemegang saham melalui keuntungan dan pertumbuhan, berusaha keras untuk memuaskan dan menyenangkan pelanggan, mencari dan melibatkan karyawan yang akan membantu perusahaan menghasilkan uang. Setiap karyawan baru harus memenangkan 2/3 suara dari anggota tim sebelum diberi posisi permanen. Terus yang kedua adalah internal alignment. Seberapa berbedakah jenis dan tingkat keterampilan dan pekerjaan yang berbeda harus dibayar dalam organisasi? Nah, operasi toko ini diatur sekitar 8 hingga 10 tim yang dikelola sendiri. Tim-tim ini membuat jenis keputusan, misalnya produk apa yang harus dipesan dan distok. Nah, yang sering disediakan untuk manajer. Filosofi nasib yang bersama yang egaliter berarti bahwa gaji eksekutif tidak melebihi 19 kali gaji rata-rata karyawan penuh waktu. Semua karyawan penuh waktu memenuhi syarat untuk opsi saham. Dan 94% opsi perusahaan diberikan kepada karyawan non-eksekutif. Lalu yang ketiga adalah external competitiveness. Bagaimana seharusnya kompensasi total diposisikan terhadap pesaing? Nah, Wolfood menawarkan kesepakatan unik dibandingkan dengan pesaingnya. Bentuk kompensasi apa yang harus digunakan? Lalu Wolfood menyediakan asuransi kesehatan untuk semua karyawan penuh waktu dan 20 jam waktu dibayar setahun untuk melakukan pekerjaan sukarela. Yang keempat adalah employee contribution. Kenaikan gaji harus didasarkan pada kinerja individu dan atau tim. Pada pengalaman dan atau pembelajaran berkelanjutan, pada peningkatan keterampilan, pada perubahan biaya hidup, pada kebutuhan pribadi, dan atau pada kinerja masing-masing unit bisnis. Nah, Wolfood setiap 4 minggu, kinerja masing-masing tim diukur dalam hal pendapatan per jam kerja. Dan secara langsung mempengaruhi apa yang mereka dapatkan. Nah, inilah salah satu alasan mengapa staf diberi beberapa pendapat siapa yang dipekerjakan, rekan kerja, menginginkan seseorang yang akan membantu mereka menghasilkan uang. Lalu yang terakhir adalah manajemen. Seberapa terbuka dan transparan seharusnya keputusan gaji untuk semua karyawan. Nah, siapa yang harus terlibat dalam merancang dan mengelola sistem? Wolfoods ini manajemennya ini mereka transparan, nggak ada yang rahasia. Lalu setiap toko memiliki buku yang mencantumkan gaji tahun sebelumnya untuk setiap karyawan termasuk eksekutif. Karyawan yang memutuskan baru-baru ini memilih untuk
untuk memilih asuransi kesehatan mereka daripada yang dipaksakan oleh kepemimpinan. Keputusan ini secara bersama-sama membentuk pola yang menjadi strategi kompensasi organisasi. Next. Lalu kita masuk state versus unstate strategies. Semua organisasi yang membayar, orang memiliki strategi kompensasi. Beberapa mungkin telah menulis strategi kompensasi untuk dilihat dan dipahami semua orang. Orang lain bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki strategi kompensasi. Nah, coba kita tanyakan kepada seorang manajer di salah satu organisasi tentang bagaimana strategi kompensasinya. Dan mungkin kita akan mendapatkan jawaban pragmatis. Mereka pasti menjawab, kami melakukan apapun yang diperlukan. Strategi kompensasinya disimpulkan dari keputusan gaji yang dibuatnya. Manajer di semua organisasi membuat 5 keputusan strategi yang dibahas sebelumnya. Beberapa melakukannya dengan cara rasional, sementara yang lain melakukannya dengan lebih kacau seperti tanggapan ad hoc terhadap tekanan dari konteks ekonomi, sosial, politik, dan peraturan di mana organisasi beroperasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita masuk ke 4 langkah dalam developing a total compensation strategy. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama ini menilai implikasi kompensasi total. Yang kedua, memetakan strategi kompensasi total. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi. Dan yang keempat, meninjau ulang. Nah, saya akan menjelaskan langkah yang pertama, yaitu menilai implikasi kompensasi total. Yang pertama ini ada dinamika kompetitif. Dalam memahami bisnis, langkah pertama ini mencakup pemahaman tentang industri spesifik di mana organisasi beroperasi dan bagaimana organisasi berencana untuk bersaing dalam industri itu. Ini disesuaikan dengan 2 keputusan pertama dalam tampilan yang ada di gambar 2.2 itu, bisnis apa yang harus kita hadapi dan bagaimana kita menang dalam bisnis itu. Yang kedua ada strategi SDM nih. Sebagai pemain pendukung atau mempercepat untuk perubahan, seperti yang disebutkan sebelumnya, strategi pembayaran juga dipengaruhi oleh bagaimana strategi itu sesuai dengan sistem SDM lainnya yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian ada dalam budaya atau nilai. Nah, sistem pembayaran ini mencerminkan nilai-nilai yang memadu perilaku atasannya dan mendasari perlakuannya terhadap karyawan. Sistem pembayaran ini mencerminkan citra dan reputasi perusahaan. Kemudian konteks sosial dan politik. Konteks mengacu pada berbagai faktor, termasuk persyaratan hukum dan peraturan, perbedaan budaya, demografi, tenaga kerja yang berubah, harapan, dan sejenisnya. Kemudian langkah yang kedua, yaitu memetakan strategi kompensasi total. Nah, strategi kompensasi ini terdiri dari berbagai macam unsur dalam metode pembayaran. Ada tujuan dan 4 pilihan kebijakan penyelarasan, daya saing, kontribusi, dan manajemen. Nah, memetakan keputusan ini adalah langkah yang kedua dalam mengembangkan strategi kompensasi. Pemetaan screening ini digunakan dalam pemasaran untuk mengklarifikasi dan mengkomunikasikan identitas suatu produk. Peta strategis menawarkan gambar strategi kompensasi perusahaan. Itu juga dapat mengklarifikasi pesan bahwa perusahaan berusaha untuk memberikan dengan sistem kompensasinya. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah ketiga dan langkah keempat. Langkah ketiga yaitu terapkan dan tinjau ulang langkah adalah untuk menerapkan strategi melalui desain dan pelaksanaan sistem kompensasi. Sistem kompensasi menerjemahkan strategi ke dalam praktik dan ke dalam rekening bank orang. Lalu yang keempat itu tinjau ulang dan atur ulang. Langkah ini mengakui bahwa strategi kompensasi harus diubah agar sesuai dengan kondisi yang berubah. Dengan demikian, penilaian ulang berkala diperlukan untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan. Hasil dari penggunaan sistem pembayaran perlu dinilai berdasarkan tujuan yang ingin kami capai. Next,
3 tes menentukan apakah pembayaran adalah sumber keuntungan. Mengembangkan dan menerapkan strategi pembayaran yang merupakan sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Tidak semua keputusan kompensasi strategis atau sumber keuntungan kompetitif. 3 tes menentukan apakah strategi pembayaran adalah sumber keuntungan. Yang pertama adalah apakah strategi itu selaras. Yang kedua, apakah itu berbeda. Dan yang ketiga, apakah itu menambah nilai. Penyelarasan strategi pembayaran mencakup 3 aspek. Yang pertama, menyelaraskan dengan strategi bisnis. Yang kedua, menyelaraskan secara eksternal dengan kondisi ekonomi dan sosiopolitik. Yang ketiga, menyelaraskan secara internal dalam sistem SDM secara keseluruhan. Next. Bukti penelitian yang konsisten bahwa praktik-praktik berikut berpengaruh terhadap tujuan organisasi. Yang pertama, penyelarasan internal. Perbedaan gaji yang lebih kecil dan lebih besar di antara pekerjaan di dalam organisasi dapat memengaruhi hasil. Perbedaan gaji internal yang lebih kecil dan perbedaan pembayaran internal yang lebih besar, keduanya bisa menjadi praktik terbaik yang mana tergantung pada konteksnya. Lalu yang kedua, daya saing eksternal. Membayar lebih tinggi dari rata-rata yang dibayarkan oleh pesaing dapat memengaruhi hasil. Persaingan yang lebih tinggi membayar praktik terbaik itu tergantung pada konteksnya. Yang ketiga, kontribusi karyawan. Pembayaran berbasis kinerja dapat memengaruhi hasil. Insentif kinerja merupakan praktik terbaik. Yang keempat, mengelola kompensasi. Daripada hanya berfokus pada satu dimensi dan strategi pembayaran, semua dimensi perlu dipertimbangkan bersama-sama. Yang kelima, strategi kompensasi. Memasukkan strategi kompensasi ke dalam strategi SDM yang lebih luas memengaruhi hasil. Kompensasi tidak beroperasi sendiri. Ini adalah bagian dari perspektif SDM secara keseluruhan. Next. Virtuous and vicious circle. Pembayaran berbasis kinerja berfungsi paling baik ketika ada kesuksesan untuk dibagikan. Organisasi yang keuntungan atau pangsa pasarnya meningkat mampu membayar bonus dan penghargaan saham yang lebih besar. Dan membayar bonus ini secara wajar meningkatkan sikap dan perilaku kerja karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan kerja mereka. Mereka berperilaku seperti pemilik karena mereka berbagi dalam kesuksesan organisasi. Ketika kinerja organisasi menurun, rencana pembayaran berbasis kinerja tidak membuahkan hasil. Tidak ada bonus akibatnya, ketidakseimbangan resiko pengembalian akan memperkuat menurunnya sikap karyawan dan mempercepat spiral ke bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.